Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Ibu Widya Mulyawati dari SMA Negeri 1 Meluluk. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi ini, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita senantiasa jauh dari COVID. Kita sayangi keluarga kita sayangi orang-orang di sekitar kita dengan selalu patuh protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya asertif. Nah, kita mungkin sering mendengar kata asertif. Asertif sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan antara pikiran, perasaan, dan juga keinginan kepada orang lain. Jadi dia mampu mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini adalah beberapa karakter dari orang asertif. Yang pertama adalah dia biasa dan mampu mengungkapkan isi hatinya. Jadi unek-unek yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, itu dia berani ungkapkan. Nah, yang kedua adalah dia tidak malu ketika dia minta bantuan kepada orang lain, karena memang dia butuh bantuan gitu. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, atau memang ya ini harus dikerjakan secara bersama. Nah, itu dia tidak malu untuk meminta bantuan. Yang berikutnya adalah dia juga tidak malu untuk bertanya ketika memang dia tidak tahu. Yang keempat, ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain, maka dia mampu dan biasa mengungkapkan pendapatnya itu dengan jujur dan juga terbuka, dengan tidak menyakiti orang lain tentunya. Nah, yang berikutnya adalah memandang wajah lawan bicaranya. Jadi ketika berkomunikasi dia akan memandang wajah lawan bicaranya. Nah, yang terakhir ini dia berani menyatakan tidak jika memang tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia berani mengatakan tidak. Nah, yang berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Yang pertama adalah rasa takut. Jadi ketika dia masa kecilnya itu sering merasa takut, tidak berani mengungkapkan pendapatnya, merasa khawatir, merasa bisa menyakiti orang lain. Nah, ini akan menimbulkan perilaku non asertif ketika kebiasaan itu dibawa sampai dewasa. Nah, ini kan juga kurang baik. Nah, kebalikannya, yang kedua yaitu dia cenderung bersifat agresif. Jadi ketika dari kecil dia terbiasa meluapkan emosinya, terbiasa tidak bisa mengendalikan diri, maka dia lama-kelamaan akan berperilaku agresif. Ini juga tidak baik. Nah, pola interaksi biasanya seperti ini. I'm okay, you okay. I'm not okay, you okay. I'm okay, you not okay. Nah, ini kan kadang itu yang menjadi benturan-benturan. Kalau bisa kan I'm okay, you okay gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tapi dengan batasan-batasan kita saling menghargai, tidak mencampuri urusan masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah dampak perilaku asertif. Ada 3. Yang pertama yaitu aku ya aku, kamu ya kamu, aku dan diriku, kamu dan dirimu. Dalam artian begini. Jadi ketika saya dengan masalah saya, kamu dengan masalah kamu, jangan campuri masalah saya, dan saya juga tidak akan mencampuri masalahmu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah menerima orang lain dengan baik. Jadi dengan tangan terbuka,
dengan perasaan yang hangat, bisa menerima kekurangan orang lain, gitu kan. Juga tidak agresif. Nah, yang terakhir, dampak dari perilaku asertif adalah komunikasinya dua arah. Jadi sama-sama bisa menerima pendapat, tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang merasa dicampuri, tidak ada yang merasa mencampuri. Jadi masih dalam batasan-batasan, gitu ya. Nah, yang berikut ini adalah bagaimana cara menumbuhkan perilaku asertif itu. Nah, cara menumbuhkannya yang pertama adalah dengan cara membiasakan untuk selalu percaya diri. Percaya diri dalam arti nggak terus semau gue, itu tidak juga. Jadi percaya diri untuk bisa mengungkapkan isi hati, percaya diri untuk bisa tampil di depan umum, berani mengungkapkan apapun keinginannya, walaupun itu kadang bertentangan dengan orang lain. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yaitu mengekspresikan diri secara jelas. Saya seperti apa? Ini dia mampu mengungkapkan itu, mengungkapkan walaupun itu dengan bahasa, dengan sikap, gitu. Dia berani mengekspresikan diri. Dan yang ketiga adalah ketika berbicara dengan seseorang, maka biasakan untuk kita memandang lawan bicara kita. Yang keempat yaitu biasakan mengungkapkan pendapat kita secara terbuka dan juga jujur kepada orang lain. Jadi apapun yang ada di hati kita, unek-unek kita, sampaikan apa adanya, jujur, gitu ya. Nah, yang kelima adalah jika memang tidak sesuai, ya katakan tidak, gitu. Tetapi dengan kalimat yang baik, misalnya diawali dengan kata maaf, saya belum bisa kalau seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, yang keenam yaitu ketika kita merasakan emosi itu misalnya marah, ataupun kita lagi sedih, atau kita lagi apa gitu ya. Nah, ini kita segera merespon agar kita nantinya tidak cenderung berperilaku agresif ataupun non-asertif. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar komunikasi asertif, perilaku asertif. Nah, ini ada link nanti yang bisa kita lihat perilaku asertif itu yang seperti apa. Jadi contoh realnya seperti apa, itu ya. Banyak sekali di YouTube sebenarnya, cuma saya kasih satu ini. Nah, selesai untuk materi kali ini. Terima kasih karena sudah mengikuti materi dengan baik. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat di tengah pandemi. Dan pesan saya selalu patuhi protokol kesehatan, gitu ya. 3M, jangan lupa ya. Nah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By me, oh stand by me, oh stand now, stand by me.